faslun fi ahkamis toharoti wassolati, membahas tentang masalah sesuci dan sholat. Pangapunten ingkang kathah, saya kagum sekali kenapa sekolah yang semegah ini, yang sebesar ini mau mendatangkan dan mau membuat kegiatan yang sangat bermanfaat sekali. Ini sangat jarang sekali, ini perlu diapresiasi buat panitia. Nggak ada, Mbak. Kenapa? Yang namanya fikih sholat, yang namanya ilmu pembahasan tentang sholat, bagaimana cara bersuci, ini zaman sekarang sudah tidak diminati lagi. Banyak sekali dari orang-orang awam yang menganggap bahwasanya sholat ini, bahwasanya menganggap wudhu sesuci ini dianggap hal yang sudah lumrah, padahal aslinya dia banyak yang tidak tahu. Makanya majelis saya itu termasuk salah satu majelis yang membahas tentang ilmu fikih. Diujat kayak cacilik wae, bahas sholat kayak cilik, kalau gede kok sholat. Loh, saya sampai sekarang, pangapunten ingkang kathah, saya sampai sekarang masih banyak sekali hal-hal yang saya tidak tahu tentang sholat. Padahal saya itu belajar selalu setiap malam pagi. Apa meneh saya wis duwe bojo, jam 3 digugah. Isin to. Garwane kula iku alhamdulillah hafidho. Nah, iki ana sing hafidho. Sing lanang-lanang kepengin duwe bojo hafidho. Ora kepengin sugih. Rondo sugih. Tawani hafidho mau rondo sugih do guyu. Jarene rondo sugih pengalaman Mas jarene. Sekarang dhewe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi penting sekali tentang mazmun, karena banyak sekali saya di masyarakat. Pertama kali saya turun di Jepara, saya kan baru di rumah saya baru 1 tahun. Baru 1 tahun saya. Sebelumnya saya di Yaman, di Darul Hadis, di Indosyah Yasir. Pulang, saya melihat fenomena-fenomena di masjid. Betapa kebanyakan orang-orang awam ini melakukan kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Bahkan di lingkup pesantren, sing cekelane kitab gede-gede, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, semuanya, tapi dia lupakan dasar-dasar akan sholat. Intinya di dunia itu apa sih? Apa yang dicari? Jabatan. Apa yang dicari, Mas? Kita kan nggak tahu kan hidup di dunia ini tujuannya apa. Disuruh milih bapak saja kita nggak bisa. Mas Kocomoto, namanya siapa? Purwo Akbar. Kok kaya bocahku. Akbar, Mas Akbar, apakah Anda bisa memilih seorang bapak? Bapaknya namanya siapa? Oh, coba gojloki loh Kang ya. Awas kok gojloki. Bapaknya nama siapa? Bapak Tony. Bapak Tony. Mas Bapak Tony ya. Apakah jika saat ini jujur mawon, nggak usah malu, mumpung nggak ada bapak jenengan. Anda kalau disuruh milih bapak, apakah milih disuruh milih anaknya Pak Prabowo apa milih anaknya Bapak Tony? Oh coba kandakno wong tuane ya, rak disangoni kok. Kira-kira Mas. Enggak, jenengan tak ajari cara berpikir biar jernih Mas. Dalam nggak bisa membohongi dirinya sendiri kan. Tetap nek dikon milih Bapak Tony karo Bapak Prabowo, tetap milih anaknya dadi anaknya Pak Prabowo. Pak Prabowo. Wong kene disuruh milih bapak saja nggak bisa kok. Artinya apa, hidup di dunia ini kita nggak tahu. Nyatane urip uyung ini. Apa sampean mungkin kalau jenengan disuruh wis man Kudus, wah saya lihat sekolah kok ono lipe, bingung aku mau. Piye iki nok endi lantai papat ono sekolah kok semene gede deh, syukur sampean iki. Aku biyen sekolah Kang temenan, lewate enggak lawang, jendela iso dilewati. Temenan, potol kabeh. Saya itu bor nulis, saya disuruh maju guru saya nulis itu sampai bornya tiba itu jatuh, nibani sikil saya. Apa sikil bahasa Indonesia apa Mas? Kaki. Salah iso apa? Sing ra iso bahasa Jawa mung situng pira? Siji tok to?
Yang nggak bisa bahasa Jawa berapa orang? Bisa semua kan? Alah, aku mulai teman lo sama lagi gue. Tak rewangi rene, montang manting muntah-muntah kau yang tuh kena jangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita hidup di dunia ini juga ngerti. Kita milih bapak saja nggak tahu. Kita mau lahir dari rahim ibu siapa juga kita tidak mau. Artinya apa? Urip mong saurip mong nderekake kersane Gusti Allah. Berarti apa? Ya wes, kalau saya nggak tahu ya udah Gusti. Berarti kalau saya hidup juga nggak tahu, saya nggak ada keinginan. Apa pernah sampean sebelum lahir dulu kepengen hidup di dunia, apa pernah punya cita-cita seperti itu? Nggak ada. Makanya urip nang donya sing penting siji ibadah. Ibadah. Boleh jenengan kalian kejarlah cita-cita kalian setinggi langit, gak masalah, bebas. Sing penting siji nek wayahe ibadah tetep ibadah. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Bebas dengan mau apa, sing penting aja maksiat iso. Wong ibadah 5 waktu saja. Jenengan mau bertemu dengan seorang kekasih saja jenengan dandan sampai bingung. Wedake keli 150 meter saking kandele. Tahu wedak keli? Tahu Mbak? Wedak keli Mbak ya harganya 250 itu loh, 2500 itu loh. Aku tahu podwe, aku yang biyen podwe penggemar wedak Mas. Bedak saya harganya 2500, saya pakai 1 tahun karena dulu saya pemain reok jaranan kepang gitu, jadi dirias. Kok kira apa ora wedakan bencong Mas sama aku. Enggak. Jadi saya pengalaman saya yang pedak Kelly saja. Jadi seperti ini. Jadi kita nggak tahu. Aku mau ngomong tekan tinggi mau. Artinya apa Mbak? Berarti kita hidup, kita mau bertemu dengan seorang kasih aja nyiapake wah ketok cool iki piye. Jami. Dinggo sing ruwapi adus biasanya durung cukur sik. Sandangan yang terbaik dipakai. Untuk apa? Agar seorang kekasih, agar seorang yang kita tuju ini mendapatkan atau menerima kita karena kita memenuhi syarat-syarat seorang yang kita tuju tersebut. Itu penting. Iki karo manusa wae sing sifate ra patek penting, apalagi dengan Allah. Makanya perlu didandani sah boten saya niku urusan kita semua. Tapi kalau masalah diterima dan tidaknya itu tergantung Allah. Kebanyakan sekali gitu Mbak. Mas, alah ngopo seorang fakih-fakihan ge apa? Sah ora sah iku ora urusane manusa, urusane pangeran. Goblok itu berarti. Sekarang saat ini baru fenomena seperti itu Mas. Banyak sekali di konten-konten saya yang komen seperti itu. Ala ribet. Ngapunten ingkang kathah. Jenengan kalau memungkiri hukum syariat bisa kufur. Tak ulangi lagi. Jenengan mengingkari, kok sholat koyo ngene sih ribet sampai jenengan mengingkari bisa menjadi kufur. Saestu. Karena apa? Karena dalil-dalil atau sebuah perintah dari syariat itu semua dalilnya berasal dari Quran dan hadis. Dan hadis ini bukan acak-acak. Jadi nanti kalau mau belajar ilmu hadis, nanti ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Paling minimal itu hadisnya harus sahih. Mutawatir lebih bagus. Kalau jenengan mengingkari sebuah hukum yang di situ berasal dari hadis mutawatir, iso kufur sampeyan. Hati-hati teman. Makanya yang penting walaupun kita tidak bisa melakukan, yang penting jangan mengingkari. Ya wis pokoke ngono, muga-muga aku iso nglakoni wis ngono wae. Makanya penting sekali kalau bisa ibadah kita ditata. Sing ketoke ilmu iki sepele. Saya yakin jenengan sedaya iki mok kira jenengan ini melakukan sebuah sholat. Iki ngapunten ya, saya tidak ada niat untuk merendahkan jenengan sedaya enggak. Mboten wonten saestu, saya juga di sini masih sama-sama belajar. Saya enggak ada niatan untuk merendahkan kalian semuanya. Coba nanti jenengan koreksi. Betapa banyaknya jenengan kan menganggap bahwasanya sholat wudhu kalian kan sudah sah, nggih mboten? Enggak. Santai wae. Aku serti sampeyan ngono. Iya enggak? Coba nanti ketika saya menerangkan, coba nanti koreksi diri kalian sendiri. Oh, ternyata ngene ta. Walah, ternyata ada yang salah pada diri saya. Walah, ternyata ngene. Pasti nanti seperti itu. Karena saya juga dulu seperti itu.
Bahkan di masyarakat saya juga seperti itu Mas, banyak sekali yang menganggap sepele. Kok aku baru tahu, oh kok ngene ya, oh kok ngene, kok ngene, kok ngene, kok ngene. Karena apa? Karena minimnya belajar, minimnya ilmu pengetahuan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti saya akan membahas tentang masalah bab toharo dulu, karena bab toharo nanti banyak sekali. Saya di sini akan membahas tentang masalah air saja, banyu neh. Kira-kira setuju nggak jenengan tak ajak membahas tentang, kalau bab toharo kita membahas mau sampai 1 tahun 5 tahun nggak bakal selesai Mas kalau semuanya. Makanya jenengan tak kasih pilihan, jenengan pilih bab wudhu, bab najasat tentang najis utawa tentang masalah pembahasan air. Najis iku mikir arak najis tau ora ngono mesti. Najis, milih najis. Ayo yang pilih najis ngacung. Gak apa-apa santai baik ini jagongan. Yang pilih pembahasan tentang masalah air mustakmal, air apa ngacung. Jirono. Sing milih bahas tentang masalah furudul wudu'i coba. Berarti najis. Wes ya. Membahas tentang najis nggih. Nanti santai mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Niki memang konsep saya memang konsepnya ngaji nggih. Saya tidak bisa seperti seminar salah yang ngundang aku. Wong aku iki kiai dampar kok. Ora tukang cerah. Bukan tukang ceramah saya. Makanya mau tidak mau harus mengikuti cara saya. Cara saya memang ngaji kitab. Wis pokoknya sampean lagi dengarkan mawon, minimal kalau sampean nggak tahu anak-anak jenengan yang akan tahu nanti. Amin Allahumma. Amin. Tetap seburuk apapun orang tua kita, tetap pengen punya anak yang soleha. Orang mungkin wah aku cita-cita aku besok anakku jadi bajingan tengik, ada? Nggak ada. Insyaallah disolawati sih. Ya solawatan bareng-bareng ya. Iki Islam kabeh gini toh? Islam tenan apa Islam KTP? Tak cek wani ngaku Islam. Aku jarak gue duit akeh aku ini. Maklum bar dibuwoi wong. Bar digawe makan rada ondol sithik. Tapi sayangnya wis entek ki bayar utang. Ana sing ra duwe utang. Ana sing ra duwe utang. Ada yang nggak memiliki hutang di sini, ngacung, nggak punya hutang sama sekali Mas. Pernah hutang nggak? Ah podo wae. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya hadirun, jenengan menghadirkan nggih, agar orang-orang tua kalian semua yang di rumah mendapatkan barokahnya mu'allif kitab, barokahnya kitab. Ngoten nggih. Jadi nanti ketika saya kirim hadoro, kirim Fatihah, jenengan ikut kirim semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa, jenengan ikut. Ya Gusti kusun kangge sinten. Pacarmu gak apa-apa. Contoh Mas Akbar ngincer, aku ngincer Mbak Siti. Contoh, saya pengen ngincer Mbak Siti. Caranya bagaimana? Jangan disurati Mas, jangan diberikan silver queen, jangan. Caranya bagaimana? Di Fatihain bedino. Bismillahirrahmanirrahim khususun kangge Mbak Siti Al-Fatihah. Kirim terus ora kantil gobek-gobek marang remahmu teman. Gak percaya sampean. Tenan niku, nanti buktikan saja. Jadi gak apa-apa, bebas kita memfatihai, boleh kita kirim Fatihah kepada orang yang masih hidup. Bahkan dianjurkan nggak harus kepada orang yang mati. Kirim Fatihah ya Allah kepada orang tua saya, kepada pacar saya, kepada keluarga saya, kepada guru-guru saya, kirim Fatihah. Caranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ila hadratin nabi wa muslim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil mutasilin al-alim Syekh Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad al-Kafi kitabi at-taqrirati sadidah fil masailil mufidah ila angkol babun najasah. Bismillahirrahmanirrahim. Aksamun najasat wa kaifiyatu izalatiha. Jadi ini membahas tentang masalah pembagian najis dan tata cara menghilangkan sebuah najis. Yang pertama, al-ula najasatul mughalladha. Jadi najis itu ada 3. Ada najis yang ringan, ada najis yang tengah-tengah, ada najis yang berat. Ono tengah-tengah kok kelas wae. Ya, memang seperti ini. Ada najis yang ringan yang namanya najis mukhaffafah. Ada najis yang di situ dinamakan najis mutawasitoh atau najis yang tengah-tengah. Ada najis yang berat yang dinamakan najis mughalladho. Wes, ini pegang ya. Jadi najis, pembagian najis itu ada 3. Mukhaffafah, mutawasitoh dan mughalladho. Yang pertama, apa sih najis mughalladho tersebut? Al-ula an-najasatul mughalladha wa hiya najasatul kalbi wal khinjiri wa far'i ahadihima. Jadi najis mughalladha adalah najisnya anjing dan babi atau salah satu dari keturunannya anjing dan babi. Seumpama contoh, ada sapi, dia menikah dengan anjing, memiliki anak bentuknya sapi atau anjing, maka sama hukumnya seperti anjing. Sekarang saya kasih pertanyaan, najis mughalladha tersebut berdampak kepada kita atau memberikan dampak kepada barang lain, itu syaratnya harus nopo. Contoh, ada seekor anjing, ngapunten, anjingnya kering, tangan jenengan kering, jenengan memegang anjing, maka hukumnya menjadi, tangan jenengan menjadi, ayo dijawab. Tak ulangi lagi, ada anjing dilus-lus, ya Allah kenang gantengnya kayak gini, pomo contoh, saking sayangnya dengan anjing, kemudian jenengan memegang sama-sama keringnya, jebret, tangan jenengan menjadi najis atau tidak? Ayo jawab, najis apa tidak? Bahasanya bukan najis, mutanajis. Mutanajis itu perkara yang terkena najis. Kalau najis itu datnya memang najis, mas, kayak tai itu berarti ya najis. Kalau sesuatu yang terkena najis itu namanya mutanajis, perkara yang terkena najis. Kadang banyak sekali yang pertanyaan, kalau anjing seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana, terus kemudian lewat depan rumah bagaimana. Intinya seperti ini, kunci ini, kalau antara najis dan perkara yang menjadi najis sama-sama keringnya, maka tidak memberikan dampak apapun. Artinya apa? Tangan kita tidak menjadi mutanajis. Ono bomo, contoh, ono tai, ngapunten nggih rada saru nggih. Ono tai. Tai apik, betul lho. Bomo, ono tai kok apik, mbok dulik, sret. Taine garing, tanganmu garing, maka tangan ini tidak menjadi mutanajis. Karena apa? Karena sama-sama keringnya. Tapi kalau salah satu ada yang basah, tak ulangi lagi, kalau salah satu ada yang basah, berarti tangan jenengan atau perkara yang menyentuh najis tersebut menjadi mutanajis. Contoh, anjingnya kering, tangan jenengan basah, kalian mendemek, mendulik, menyentuh, maka tangan jenengan menjadi najis atau mutanajis. Saya dipahami nggih, Mbak? Bon. Berarti kembali lagi ke permasalahan. Najis mughalladha adalah najisnya anjing dan babi dan salah satu keturunan dari anjing dan babi. Kenapa dikatakan najis mughalladha? Kenapa?
Kan ngoten. Li anna syari' ghalata fi hukmiha. Karena syariat memberatkan di dalam hukum masalah najis mughalladho. Makanya nanti caranya najis mughalladho, cara menghilangnya bagaimana? Nanti sangat berat, beda. Gak iso anggar dilapiti tisu tok, gak bisa. Oke, pun kaifiyatu izalatiha. Kemudian tata cara untuk menghilangkan najis mughalladho. Tadi sudah guys, sampun nggih, pengertiannya najis mughalladho apa tadi? Najisnya anjing dan babi dan salah satu dari keturunannya anjing dan babi. Terus bagaimana cara menghilangkan najis mughalladho? Kita nggak tahu. Kalau jenengan hidup di daerah-daerah sini enak, kalau jenengan nanti hidup di daerah-daerah luar yang di situ minim Islam, ndelalah omprengmu atau tanganmu atau sandalmu dijilat asu, dijilat anjing. Sampai kalau nggak tahu hukumnya, cara mencucikan bagaimana, bingung sampean. Cara menghilangkannya bagaimana? Tadhurun najasah al-mughalladhatu bisa ghuslatin ba'da izalati ainiyah. Ihdahunna biturabin. Cara menghilangkan najis mughalladho adalah dengan cara membasuh 7 kali basuhan setelah menghilangkan bentuk najis mughalladho. Harus 7 basuhan. Contoh ngapunten ingkang kata. Ini ada sebuah najis mughalladho habis dijilat asu. Contoh, ini warna putih, ini jilatannya asu. Pangapunten contoh. Cara menghilangkan bagaimana? Dibuang dulu bentuknya, baik rasa, bau dan warnanya. Oh, warnanya masih ada, dibuang dulu. Baunya masih ada, oh ambune masih ada. Rasane ora usah mbok dilat, jangan. Karena otomatis kalau rasa dan bau, warna dan bau sudah tidak ada, maka rasa otomatis sudah tidak ada. Saged dipahami nggih? Jadi cukup kalau bau rasa sudah. Caranya bagaimana? Kalau sudah rasa, bau rasa dan warna sudah hilang, maka caranya baru dibasuh 7 kali dan salah satu ke 7 basuhan tersebut itu dicampur dengan debu. Boleh banyak sekali tata caranya. Contoh, ini najis, jenengan siramkan, seret 1, 2, 3, 4, kelima kasih diudak sik, ambil debu taruh di ciduk diudak, boleh grocok, boleh. Atau gini, debu kalian seret, ada yang megang debunya, seret, kemudian jenengan menumpahkan air, grek, boleh. Atau jenengan menaruh debu terlebih dahulu di najis tersebut, kemudian jenengan tumpahkan dengan air, boleh. Jadi nggak harus diudek dulu. Yang paling enak itu yang rumah-rumahnya dekat dengan kali, mas, sungai. Pas waya banjir kali ini budek, nggih mboten. Ha kena ubuk-ubuk ping 7 beres. Tapi bayangkan kalau kita jauh dari sungai, jauh dari berdebu apa meneh wong sugih-sugih, asinan kabeh, latare pavingan kabeh, bingung golek beduk ra ono. Apa maksudnya ala Sayyidina Muhammad? Wis. Jelas nggih tata cara menghilangkan najis mughalladho dan pengertiannya mau jelas? Tit mon. Tit ngono ta nih. Nah, tit itu ora telakson tok. Sebuah pemahaman ya bener tit. Tit itu maksudnya oke. Kemudian najis mughalladho sudah. Kemudian ada najis mutawasito. Apa sih yang dinamakan najis mutawasito? Wa yasairun najasat. Yaitu selain najis-najis mukhaffafah dan najis mughalladho, maka dinamakan najis mutawasito. Najis tengah-tengah. Contohnya apa? Angmet ngono. Uyo, tai, semua najis-najis, darah. Apa meneh? Wis kabeh pokoke najis-najis. Tai manuk, tai cecak kabeh. Intine iku termasuk najis mutawasito. Sababu tasmiyah bil mutawasitoti. Kenapa sih dikatakan najis mutawasito? Li anna syari' tawassato fi hukmiyah. Karena syariat ngei hukum tengah-tengah di dalam hukum masalah najis mutawasito.
Dan najis mutawasito ini banyak pembahasannya. Jadi nada najis. Watang kosimu hadin najasa ila kisma ini. Dan najis mutawasito ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Najasatun hukmiyatun wa yallati la launa wala riha wala ta'malah. Yang dinamakan najis hukmiyah adalah najis yang di situ sudah tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasanya. Ini dinamakan najis hukmiyah. Dia dihukumi najis tapi secara hukum saja. Ada najis ainiyah, ainiyah berupa bentuk, contohnya berupa bau, rasa dan warna. Contoh katakanlah, ini ngapunten kata, coba ini Mas dicoba dikoreksi nantinya. Ketika jenengan ada pitik ayam, dia membuang kotorannya sembarangan Mas di lantai, jenengan buang seret, kemudian jenengan pel langsung, maka belum bisa suci, menjadi najis semuanya. Malah caranya bagaimana? Cara menghilangkan najis mutawasito adalah ainiyah, bau, rasa dan warna. Contoh, wong tai kira ana warnane nggih mboten Mas. Ngapunten sampean aja mikir sarune, ngapunten kalau bahasa saya ada yang jorok nggih ngapunten. Untuk fikih memang harus jelas. Nggih, jadi tolong dimaklumi nggih. Jadi kalau fikih memang harus jelas. Kecuali saya ngomong kotor-kotor di luar pembahasan itu baru dikatakan jorok. Ini ada sebuah tai ngapunten. Ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Ini dinamakan najis ainiyah. Cara menghilangkan bagaimana? Cara menghilangkan jenengan buang dulu. Dibuat nggo sepet yo kena, bo pakai tisu boleh, jenengan siram boleh, pakai bekas kulit jeruk juga boleh, bebas. Yang penting bau, rasa, warna, bentuknya sudah hilang terlebih dahulu. Kalau sudah hilang, ini belum dikatakan sebagai tempat yang suci. Masih ada najis Mas, walaupun ketiga sifat tadi sudah hilang. Ada najis, namanya najis hukmiyah. Dia najis secara hukum saja, tidak ada bentuknya, rasa, warnanya, tapi masih dihukumi najis, namanya najis hukmiyah. Lalu cara menghilangkan bagaimana? Cara menghilangkannya adalah dengan jaryul ma'i, dengan menyiramkan air ke tempat najis tersebut. Mau dipanggilkan tukang pel seluruh Indonesia Mas, rumah sakit tukang pel kumpul lo kabeh. Kalau jenengan tidak menyiramkan jaryul ma' kepada tempat tersebut, pripun? Mundur. Wis ngono. Usek takok. Iki ninge nyogok 300.000 jarene. Kowe nek ora gelem nambahi aku 400.000 tak kandakno kabeh jarene. Engko tak tambahi meneh 500 aja kuwatir. Mau lho Mbak, aku iki dikon ngawasi ninge. Engko nek aku reko-reko iki kon ngandhakake. Kon ngimbuhi meneh jarene. Ya tak imbuhi 500 aja kuwatir. Tutupi temenan tapi ya, fi. Ojo mbok kandhakake. Berencana papat aku. Rugi dong lanang rak papat ya ora? Sunat loro. Oleh. Tapi laki-laki yang baik adalah laki-laki yang setia. Satu untuk selamanya, satu untuk bahagia sampai. Tapi kalau seorang perempuan ridho dengan suaminya, swarga sampean. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ijam piro iki? Iya wis. Kemudian ada najis ainiyah, pun mau dipanggilkan tukang pel banyak pun mbok pel ngalor itu nggak bakal bisa suci Mbak Mas kalau jenengan belum menyiramkan air ke tempat tersebut. Kudu warit itu mendatangkan sebuah air, kudu digrojok sik baru dipel. Paham Mbak? Tanya pertanyaan, ini ada najis,
najisnya sudah tak buang, hilang warna bau rasa, tak siram air, amit saya nggih grojok, ngapunten, ini baru bisa suci. Nah bekas dari najis tersebut ini, air yang bekas saya siramkan ini airnya menjadi apa mas? Ayo jawab, airnya menjadi apa? Kok rawani jawab kita kayak wedi ngono. Ayo jawab bareng. Yakin? Tenan? Sing muni najis ngacung ayo. Najis mas. Mustakmal ngacung. Beri. Wih, mangkel melu panitiane ngacung melu ngacung. Airnya menjadi mustakmal. Loh, ya pinter. Panitia meneng sik wae to ben anggotane ben ngomong sik. Ya ngono to. Soale panitiane wis ngerti maca buku pirang-pirang, maca kitab pirang. Jelas nggih masalah tentang najis mutawasito nggih? Ada yang belum jelas? Oh, rasa-rasa teman iki tak delok-delok cah. Saya semangat lho sedelok aku nek kira mendina wae kaya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ada najis mukhafafah. Apa najis mukhafafah? Najis yang ringan. Najisnya atau kencingnya bayi laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun dan belum makan apa-apa, durung kemasukan cilok, gemblong dan lain-lain selain air susu. Tak maksud di mana? Najis mutawas itu adalah, najis mukhafafah adalah najisnya atau kencingnya bayi laki-laki yang umurnya belum mencapai 2 tahun, yang belum pernah makan apa-apa kecuali air susu. Jelas? Jadi kalau jenengan punya adik laki-laki kok kencing, belum ada umur 2 tahun, belum pernah makan apa-apa, oh ini berarti termasuk najis mukhafafah, najis yang ringan. Wes. Kemudian kalau perempuan bagaimana? Tetap lahir langsung dihukumi najis mutawasito. Cara menghilangkan bagaimana? Cara menghilangkan najis mukhafafah, kencing bayi laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun tersebut itu, cara menghilangkan cukup dibuang saja, terus diciprati banyu pak ceret-ceret sudah cukup. Ini bedanya najis mutawasito dan mukhafafah. Kalau mukhafafah harus jaryul ma, kudu gebyurake banyu. Tapi nek kalau mukhafafah uye bocah lanang cilik cukup diciprat-ciprat to, sampean bakal di anak mas. Temenan penting iki. Bingung iki piye iki, kasure kena uyut di gua, kasure kena uyut pemereng latar, tuku perlak, tuku sembarang kalir. Cara menghilangkan najis mukhafafah kalau jenengan nanti punya anak laki-laki, caranya seperti itu. Najisnya diguak sik, bentuk, bau, rasa tadi itu loh, dibuang terlebih dahulu, kemudian diciprat-ciprati air. Sampai kapan? Ma'al gholabati, sartane nglindih cara bahasa Jawa nih. Nglindih ku menyeluruh, artinya apa? Tempat najis sama cipratan itu jiluwe akeh cipratane, ngono Bang mboten? Oh jadi cepit-cepit, oh iya mboten cekap Bang, harus menyeluruh. Mas sholli ala sayyidina Muhammad. Pun jelas nggih, tadi ada karena tadi waktunya telat, mungkin masih banyak ada pembahasan. Tadi sampai jam 10.30 ya Mas, jam 10.30 kemudian pertanyaan-pertanyaan ngeten. Oh ya wes, ini tentang masalah bab najasat. Ini semuanya materi mawon nggih, enggak ada pertanyaan nggih. Pertanyaan yang terakhir nggih. Halo, panitia. Iya. Wes. Kemudian kita lari ke bab salat. Wes ya, mau najis wis iki bab salat. Kok sing gak takok catet iki kabeh takokno. Nek iso tak jawab, ra iso PR ngono ya. Mosok padha-padha belajari. Ngono aku nek ora iso jawab, anggere tak jawab ngawur neraka aku, Bos. Neraka. Temenan soalnya saya tak sampai no iki hukum. Aku mengatasnamakan syariat. Sekali saya salah ngucap neraka temenan aku. Nyesatno sampean kabeh. Karuan sampean tak apusi ta sapa wonge sing kepengin sugih maca Yasin ping 41 anggere bengi. Iki tak apusi gak apa-apa, gak dosa. Apa gak dosa? Makanya enak dadi penceramah Mas Gareng double bayar 30 juta.
ngopas ngapusi sapa wonge sing gelem maca kul huwallahu ahad Allahu somad surat Al-Ikhlas ping 3 setiap habis salat swarga. Mobil Alphard 153 pomo iki ngapusi gak sampai dosa, gak sampai dosa, gak sampai kufur sampean. Tapi nek sampean mengatasnamakan Kanjeng Nabi lho, hati-hati. Tapi pomo jenengan mengatakan seperti itu enggak sampai. Tapi nek sing disampaikan salah dalam babakan menyampaikan hukum bahaya. Makanya aku gak wani, Mas. Saya dimanapun tempatnya takoki iso tak jawab, ra iso wis PR ngono wae aja isin sampean. Sampean gak toh piye caranya aku iso ketok wow. Diisak-isakno jebule salah. Jawabane salah aja ngono aja isin. Jangan malu untuk masalah mengakui ke sebuah kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tentang sholat. Kita di sini nggak usah lama-lama karena pembahasannya tinggal dikit. Arkanus sholat, kita di sini akan membahas tentang masalah rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat itu jumlahnya ada 13. Kalau tumak nina nggak dihitung ya. Rukun sholat itu ada 4. Rukun sholat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun maknawi, ada rukun qalbi. Tak ulangi lagi, qauli, fi'li, maknawi, qalbi. Yang pertama rukun qauli, rukun berupa ucapan. Ada ucapan, fi'li, perbuatan, maknawi hanya sebatas maknanya saja, dan ada kolbi, rukun secara hati. Keempat ini harus jenengan lakukan ketika sholat. Kok ono rukun kolbi barang dono pekerjaan hati. Rukun qauli salah satunya adalah hanya ada 5 saja. Jenengan sholat yang dibaca 5 ini saja, ini sholatnya sudah sah. Tak ulangi lagi, jenengan sholat yang dibaca cuma 5 iki tok iki hukume iso sah. Apa saja 5 itu? Yaitu yang pertama ada takbiratul ihram, yang kedua ada membaca surat Al-Fatihah, kemudian tasahud akhir, atahiyatul itu loh, nggak paham tasahud akhir. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian salam yang pertama, tak ulangi lagi, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca tasahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi, kemudian salam yang pertama. Jenengan sholat yang kamu baca 5 ini saja, ini sholatnya sudah sah. Ngono ini sampai cuma itu sholat terawih kok 7 menit. Dalin amun jangan menyalahkan dulu, asalkan dia tuh makna bisa sah. Wow, terawih aku paling cepet. Saya terawih saat sholat isya enggak ada 20 menit. Nah, pengen terawih cepet nanti puasa Ramadan mondok nongguin aku terawih cepet, guling. Pokoknya pasukan orang tua tak suruh duduk kalau sholat itu, jangan berdiri mbak, gak kuat nanti sampean. Yang penting syarat rukunnya terben. Tapi yang bagus ya yang lama. Contoh kayak Temboro 30 juz, Al-Baqarah. Saya ngomong di sini loro-loro mau kita apa? Oh menara barang 30 juz 1 malam loh mas. Di Temboro itu 1 malam 30 juz terawih. Jadi sak terawehan sak rakaat itu ya mocone ya sak juz 2 juz. Piye kuat sampean? Kira-kira lagi takbir hilang kabeh makmume langsung. Serius itu Temboro, tempatnya di Ngawi sana, saya pernah ke sana. Tapi orang mau terawih kan, musuhan toh. Nah, gur-gur terawih 30 juz. Aku udah gak kuat, tenang wae boloku. Jangan khawatir. Bon,
Kemudian rukun qauli tadi apa saja, ada 5. Napa? Takbiratul ihram, kemudian Fatihah, tasawuf akhir, membaca salat kepada Nabi, salam yang pertama. Terus kemudian ada rukun fi'li atau rukun yang berupa pekerjaan. Itu ada 6. Yang pertama al-qiyamu war-ruku'u wal-i'tidalu was-sujudu wal-julusu baina sajadataini wal qu'udu fit tasyahhudil akhiri. Yang pertama ada berdiri ngadeg, kemudian ada ruku'. I'tidal itu bangun dari ruku', ngadeg iki jenenge i'tidal. Wis, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk di tasahud akhir. 6 tok ini. Kemudian yang ketiga ada arkanun maknawiyah, rukun berupa makna, dianya sebatas maknawi saja. Apa itu? Waqidun wa huwa tartibu, yaitu tertib urut. Ya, yang pertama takbiratul ihram ora oleh salam sih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, enggak oleh, harus tertib. Takbiratul ihram dulu, Fatihah tek 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 sampai akhir, wajib tertib. Ada rukun qalbiyah, rukun yang berupa qalbi, hati, sarah hati. 1, niat, makanya niat nanti berada pada hati. Yang pertama, kita di sini akan membahas tentang masalah niat. Apa sih itu niat sih? Apa yang dinamakan niat apa, Mbak? Halo. Qasdus syai'i muqtaronan bifi'li. Menyengaja melakukan sesuatu dibarengkan dengan melakukan pekerjaan tersebut. Contoh, aku ngombe kopi, ya dibarengno pas ngombe bismillahirrahmanirrahim. Aku sholat pertama kali yang dilakukan apa? Takbiratul. Berarti niat dibarengkan ketika takbiratul itu jenis niat. Kok apa-apa kudu niat, apa-apa kudu niat? Kenapa sih harus ada niat? Agar bisa membedakan antara ibadah dan tidak. Podo-podo bentuke ngene Mas, Kang, Mbak. Podo-podo bentuke ngadeg jengkul-jengkulit, mau niati dadi sholat, ra mbok niati dadi senam aerobik. Lho tenan iki. Podo-podo sampean roap-raup ngene-ngene nggo banyu gebyur-gebyur ngene iki. Mau niati dadi wudu, rak mau niati dadi raup, cuci muka. Inilah yang membedakan antara niat dan tidak. Kenapa harus niat? Jawabannya tadi, agar untuk membedakan antara ibadah dan tidak. Ya bedanya apa terus ora diniati? Gabrol to kangge mboten? Padha wes nggo klina guyon iki saking wektune sedelok ira getne wae iki. Borongan soalnya. Mahalluha utawi panggonane niat. Al-qalbu wa talaffudu biya sunnatun. Tempatnya niat adalah di hati dan melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Contoh, sampai waktu kecil kan diajarikan usolli fardhan duri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati yada amma mumalillahi ta'ala. Waktu kecil diajari kayak gitu enggak? Diajari toh? Dan melafatkan seperti itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi tempatnya niat adalah di dalam hati. Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Asna'at takbir. Wis. Jadi pas sampai niat Allahu Akbar iki no ati maca niat. Lah yang wajib ada pada dalam hati. Ketika niat itu apa saja, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Idza kanati sholatu fardhon wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Jika yang jenengan lakukan adalah sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka yang wajib ada pada niat di dalam hati. Iki telu tok. Kok telu iki gak ono atimu salatmu gak sah. Tak boleh di mana? 3 ini gak ada di hati kalian, salat kalian gak sah. Yang pertama nopo? Yang pertama ada qasdul fi'li. Nejo penggawean usolli. Aku niat salat. Kudu kata-kata aku niat salat nang ati. Aku niat salat harus ada. Kemudian wata'inu menentukan sholatnya sholat apa, duhur, asar, maghrib, mau isya. Aku niat sholat duhur. Wal fardiyatu, kemudian menyebutkan kefarduannya. Berarti pripun? Aku niat sholat fardu duhur pun telu iki tok. Aku niat sholat
fardu asar, aku niat sholat fardu maghrib, ini sudah cukup, ini sah. Jika tiga ini tidak ada di dalam hati kalian, maka tidak sah sholatnya. Paham ya? Ditambah satu kalau jenengan jadi makmum. Kalau jenengan menjadi makmum wajib bilang makmuman aku niat jadi makmum, wajib. Aku niat jadi makmum, jadi 4. Kalau jenengan sendirian berarti 3. Loh, kok imam enggak? Imam enggak wajib menjadi niat jadi imam enggak, Mas? Sampai sholat ngimami, enggak niat jadi imam enggak masalah, tapi tidak mendapatkan pahalanya jamaah menjadi imam. Oleh sampean, kecuali jenengan niat pada imam-imam sing khusus kayak sholat Jumat, sholat apa itu nanti jenengan wajib meniatkan menjadi imam. Tapi sholat fardu dan lain tidak wajib niat menjadi imam. Wis telu tok wis cukup sah. Apakah jamaahnya sah? Sah, tetap sah. Bon. Iki nek sholat fardu, saiki nek inda kanati sholatu nafilatan muaqqatatan kadduha wal witr. Audata sababin kasunnatil kusufi wal istisqai. Kalau jenengan lakukan iki sholat sunnah yang memiliki waktu, contoh kaya sholat duha. Sholat duha kan esok-esok nggih mboten ora ana sholat duha iki bengi-bengi gak ana. Makane sholat yang memiliki sunnah yang memiliki waktu. Kaya sholat apa? Witir. Witir bengi-bengi. Gak ana sholat witir esok-esok gak ana, Mas. Stres iki berarti. Audata sababin utawa sholat yang memiliki sebab, contoh ada sebab terlebih dahulu, contoh ana gerhana matahari, berarti jenengan disunahkan untuk melakukan sholat seperti gerhana matahari, gerhana rembulan. Nah ini apa yang wajib ada pada niat di dalam hati kita? Wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Kowe mek loro tok sing wajib. Napa? Aku sholli, aku niat sholat karo nentokake sholatmu sholat apa duha? Aku niat sholat duha, wis tok cukup. Aku niat sholat witir, cukup. Aku niat sholat gerhana matahari, cukup tok. Lu untuk masalah rokaat bagaimana? Rokaataini madhep kiblat dan ada kondok dan lain-lain lillahi ta'ala, semuanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi sing sae nggih diwaca minimal nggih lillahi ta'ala minimal. Tapi walaupun tidak tetap sholatnya panjenengan sedaya sah, tetap dikatakan sah. Yang penting dua niki apa? Usolli sunnatad duha. Aku niat sholat duha, ya cukup. Aku niat sholat apa? Sholat gerhana matahari, oleh sah. Aku niat sholat qobliyah dur, sah. Aku niat sholat ba'diyah dur, sah. Wis. Apa maksudnya ala sayyidina Muhammad? Saiki ida kan nanti sholatun nafilatan mutlaqatan wajib qasdul fi'li faqat. Saiki nek saumpama jenengan ki sholat sunnah, jenengan kan oleh ndak ana jenis sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak adalah kelakepana ditutupi, Mbak. Nah, ditutupi. Kok ana wong sholat jenengan sholat sehari ping 100.000 yo oleh. Dan sholat apa itu? Contoh, sampai tiba-tiba kita gabut caca sholat wayah, sagir sholat. Iki jenengan oleh. Iki jenis sholat sunnah mutlak, asalkan jangan di waktu-waktu yang di situ diharamkan atau dimakruhkan oleh syariat. Mon. Iki cukup jenengan wajib apa? Aku niat sholat tok cukup sah, Mbak. Sakit moro-moro bar kok kene sampai ngibar acara langsung, Mas. Nok kene, kula neri ndi? Kiblatnya mana, Mas? Rono. Sampai langsung ngadeg berdiri set, aku niat sholat akbar sah. Sah temenan kondene mangan apa kowe karo kei panganan niku iki tekan panitiane ya lucu kayak gedang kono kene mosok aku ngomong mbek mangan gedang ngene ta tangene aku mbek mangan gedang gak apa iki mosok aku ceramah kan kadang aku kudu guyu kan ana wong ceramah ana kiai kadang disugati gedang disugati ana apa iki pir apel jeruk kelingking, ono teh. Lha mosok aku ngomong ngaji lek mangan gedang mbek ocek-ocek kira-kira kantong watu ora. Tak aneh, tapi kebanyakan seperti ini orang ngono dipaido kiai nggih mboten Mas. Lho rata-rata pengajian do ngono disugati apa lho dikira ki ceramah mbek mangan ta piye ngono. Ha padha-padha ngendak teko awak dhewe plastik dalam mobil ngono.
Boten guyon aku, tenang. Aja kuwatir. Padha-padha ngoten ngoten nggih Mbak. Tak pangane mau apa kok sak bare ya kena. Ora aku guyon Kang. Kok pangane dumen tak demi sitok-sitok iki. Cukup entuk ya. Wis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wis. Kemudian ada takbiratul ihram. Nah iki. Tadi ini karena untuk meringkas waktu, rukun-rukun qauli yang jumlahnya ada. Apa iki? Nyetrum ta iki? Pemberitahuan sekolah jamis entek ngono. Terus kadang nek sekolah-sekolah kan saatnya jam pertama selesai. Kadang ngira iki mau tandone iku. Lah iki apa mau? Wantemik ya Mas. Sapa sing istirahat mau? Kerek meneng ngono aku wis comal cenok aku sitok lurung mangan. Salah ide ya. Manis ya wis kowe bismillahirrahmanirrahim ngaji ra oleh. Kowe kerek ngrungokno kene ngomong kene mama sampe kudu ngemplok iki aku. Kurang ajar iki. Wis takbiratul ihram ana surat Fatihah dan lain semuanya ini Mbak. Iki wajib jenengan mendengarkan. Kadang iki wakeh Allahu Akbar tek meneng cangkeme ora mengeluarkan suara. Wong jenenge tak rukun qauli. Apa rukun qauli itu sih? Rukun yang wajib diucapkan. Sing jenenge ngucap ya ngucap. Ora cuma cami. Kadang banyak sekali Mas, anggere meneng. Cangkeme tok sing ngobah. Anggere komat kamet kowe mbak dukun mbaya ngono. Terus ngoten. Jadi wajib mendengarkan bacaan-bacaan 5 ini di telinganya dengan sendiri. Allahu Akbar. Tapi ini aja banter-banter. Fatihah juga seperti itu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minimal per huruf-hurufnya wajib dengan mendengarkan di telinganya sendiri. Wajib. Gak boleh sampean Mas meneng cuma sampe gak sah salatnya sampean. Wajib mendengarkan dengan telinganya sendiri. Tapi gak usah banter-banter. Kadang ono iki santri sing rada gaje buat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Aku sing kok mikir padha kudu mancal padha Bos. Lho kok ono we. Yo umume lah. Yang penting telinga kita ini dengar sendiri. Yang penting kita mengeluarkan setiap huruf-hurufnya dari surat Al-Fatihah. Gak usah banter-banter sampai ganggu pinggire. Apalagi kita berjamaah di tempat umum jangan. Yang penting kita mendengarkan di telinga kita sendiri. Yo ngono padha Fatihah yo ngoten. Terus kemudian tasawuf akhir pripun? Ayo bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakah sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Titik. Iki tak sahut akhir sing ngene. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad itu rukun fi apa qauli tapi beda dengan tasahud akhir. Makanya mau kan ono sholawat ring kanjeng Nabi. Ya apa mau sampean traweh ketoke kesuwen imame Kang. Kesuwen mau maca kabeh, kesuwen dateng wong kene nggonku. Carane boleh meringkas tasahud akhir tasdite dadi 16 nek ora salahku, nek ora salah ngitung. Maune selikur dadi 16. Nek ngono 20 dadi 15. Lali aku. Kok hitungan dhewe. Wis tuwa aku mikir bojo penak. Mikir tasjid lah apa ora patek penting ya kan. Sing penting tak lakoni ngono wae to. Wis, oleh piye ngringkese? At-tahiyatu lillah wis. Dadi mbuak al-mubarakatu sholawatu thayyibah iki oleh mbok buak makane kadang ono imam cepet-cepet to Kang traweh. Iki diringkes iki oleh at-tahiyatu lillah salamun alaika. Dadi sing maune assalamu alaika dadi salamun mulu. Assalamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun iki boleh.
Jadi oleh attahiyatulillah langsung salamun. Jadi buat al mubarakatus sholawatut thayyibatu karo buat ale kata salam. Oleh diringkes ngono oleh, makanya sampean juga imam kadang kok cepet sik ngene cah sing diwaca ki apa ta. Nek ki macamu komplit keri bos ya bos. Makanya sampean dadi imam nang desa-desa sing mau waca mau ya tak warai sampean ya. Tapi sing apik ya sing lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wes, iku mau masalah tasawuf akhir. Kemudian membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad wis cukup. Untuk masalah kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ha, koyo ngene iki. Ngene iki hukume sunnah gak wajib, sing penting Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono sing takok meneh, kadang ngene kritis. Lah, gak maca rek keluargane Kanjeng Nabi ta, wa ala ali sayyidina Muhammad ta. Apakah wajib? Mengucapkan sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi hukumnya sunnah. Jadi sampean oleh Allahumma sholli ala Muhammad sah. Sing saya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampeyan maca iki kudu krungu kupingmu. Wis. Kemudian yang terakhir ada salam. Salam sing wajib mek pertama tok. Assalamualaikum. Leh, paling sithik. Aqullu salami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa wajib mlingo gak kaya meneng oleh. Assalamualaikum. Oleh mergo mlingo ngiwonengen iki hukume sunnah sing wajib ya wis mek maca mau tok salam. Assalamualaikum. Sing apik ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua ini dihukumi sunnah. Wis, tak imbuhi meneh. Apa wis? Pertanyaan. Halo Pak Panitia. Meneh. Ora melu ngrungokno pertanyaan. Ketaki kaplok. Ayo Mas, pertanyaan apa katanya jam 9:30 ya? Pertanyaan mawon. Nggih musyawarah nggih jagungan iki ya. Ha iki materi wis ngajine wis ditutup, monggo musyawarah sareng-sareng. Monggo Mas.